Halo semuanya, apa kabar? Sini-sini kumpul. Pernah kepikiran gak sih kalau dunia investasi kripto yang kayaknya ribet banget sama grafik dan angka-angka, ternyata bisa dipelajari lewat dongeng? Yap, beneran. Hari ini kita bakal buktiin itu. Kita bakal ikutin sebuah petualangan seru yang siapa tahu bisa mengubah cara pandang kalian soal pasar. Oke siap, yuk kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah tempat namanya hutan kripto yang ajaib, kita kenalan sama dua sahabat yang sifatnya beda banget. Yang pertama ada Bull, si banteng. Dia ini optimis banget, selalu semangat dan yakin kalau besok pasti lebih baik. Nah temennya, si Bear, si beruang, dia ini tipe yang lebih hati-hati, super waspada sama bahaya. Dan petualangan besar mereka pun dimulai. Nah, sebelum ceritanya makin jauh, kita perlu paham dulu nih, siapa sih mereka ini sebenarnya? Jadi gini, di dunia investasi, bull itu mewakili sentimen bullish. Gampangnya, itu keyakinan kalau harga bakal naik, persis kayak banteng yang niruduk ke atas pakai tanduknya. Sebaliknya, bear itu simbol sentimen bearish, atau perasaan kalau pasar bakal turun, mirip kayak beruang yang nyakar ke bawah. Wah, bener-bener dua kutub yang berlawanan ya. Oke, petualangan mereka pun resmi dimulai. Yuk kita intip gimana mereka berdua menghadapi ujian pertama mereka yang langsung ngetes keyakinan masing-masing. Semuanya dimulai dari hal yang kecil banget. Mereka patungan, ngumpulin modal mereka cuma 2 koin perak, nilainya sekitar $20. Terus dengan harapan gede, mereka nanam koin itu buat numbuhin pohon koin emas. Awalnya emang sederhana, tapi potensinya luar biasa. Tapi, kalian tahu kan, di dunia kripto, ketenangan itu nggak pernah lama. Tiba-tiba aja datanglah si angin keraguan. Wus, pasar langsung berbalik arah. Dan tunas kecil mereka yang baru aja tumbuh mulai layu. Coba bayangin deh. Nah, disinilah sifat pesimis si Bear langsung keluar. Panik pun dimulai. Dan coba lihat, angkanya, investasi mereka anjlok. Dari $20 sisa 15. Mungkin kelihatannya nggak seberapa ya, tapi coba bayangin itu uang kalian sendiri. Buat investor pemula, rugi 25% kayak gini, rasanya udah kayak kiamat kecil. Nah ini dia nih, momen paling krusial, di mana emosi sering banget menang lawan logika. Tuh kan, apa ku bilang? Nah, ini dia reaksi klasik dari panic selling, atau jual rugi karena panik. Si Bear, karena udah dikuasai rasa takut, pengennya cepet-cepet cabut aja dari pasar, biar ruginya nggak nambah. Ini kesalahan yang umum banget terjadi loh. Terlalu reaktif sama gejolak sesaat, sampai lupa lihat gambaran besarnya. Untungnya, si Bull nggak ikutan panik. Si banteng optimis ini punya senjata rahasia, yaitu perspektif. Dia nggak cuma lihat apa yang terjadi hari ini aja, tapi dia juga lihat apa yang udah terjadi di masa lalu, dan apa yang kira-kira bakal terjadi di masa depan. Lalu, Bull ngeluarin senjatanya, peta bintang. Tapi ini bukan peta biasa ya. Peta ini nunjukin tren pasar jangka panjang. Lewat peta ini, Bull mau bilang ke Bear, lihat nih, angin kecil yang kita rasain sekarang ini cuma setitik debu dalam perjalanan yang jauh lebih besar, yang arahnya cenderung naik. Dan inilah pelajaran utamanya. Kata-kata bijak dari Bull ini benar-benar jadi inti dari investasi jangka panjang. Pasar itu ibaratnya kayak musim. Pasti ada musim dinginnya yang singkat, tapi setelah itu pasti datang musim semi yang jauh lebih panjang. Kuncinya cuma satu, sabar ngelewatin musim dinginnya. Dan kesabaran mereka akhirnya terbayar lunas. Kepercayaan si Bull sama prosesnya mulai nunjukin hasil yang wow, luar biasa. Bulan demi bulan berlalu, dan kesabaran mereka benar-benar dibayar kontan. Tunas kecil yang tadinya hampir mati itu sekarang pulih, bahkan tumbuh jadi pohon super megah yang buahnya koin-koin emas berkilauan. Nah, disinilah mereka nunjukin kalau mereka beneran bijak. Bukannya langsung ambil semua untungnya buat foya-foya, mereka ngelakuin sesuatu yang jauh lebih pinter. Mereka investasi lagi. Bukan cuma nanam pohon yang sama, tapi mereka juga nanam benih-benih baru. Ada CryptoBerry dan token Grab. Apa yang mereka lakuin ini, itu contoh sempurna dari salah satu konsep terpenting dalam investasi. Diversifikasi. Pernah dengar pepatah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang? Nah, ini dia wujud nyatanya. Logikanya simple. Kalau ada hama nyerang satu jenis tanaman, kalian masih punya tanaman lain yang aman buat dipanen. Intinya, ini semua soal nyebarin risiko. Dan lihat deh hasilnya sekarang.
Mereka nggak lagi cuma punya satu pohon yang gampang goyah. Mereka punya sebuah kebun aset yang isinya macam-macam. Portofolio mereka sekarang jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh, siap deh ngadepin apapun yang bakal terjadi di hutan kripto. Dan kekuatan baru mereka itu bakal segera diuji sama ujian yang paling berat. Dan ujian itu datang dalam bentuk badai super dahsyat. Ini bukan lagi cuma angin keraguan yang sepoi-sepoi. Ini badai volatilitas beneran. Penurunan pasar yang gede-gedean ini ngeguncang seluruh hutan kripto sampai ke akar-akarnya. Tapi, coba lihat si Bear. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Kali ini, dia nggak panik. Dia nggak lari ketakutan. Dia berdiri tegak, tenang. Kenapa bisa? Soalnya, dia bukan lagi Bear yang dulu. Dia udah belajar dari pengalaman, dia ngerti strateginya, dan yang paling penting, dia sekarang percaya sama prosesnya. Dan seperti kata pepatah, badai pasti berlalu. Yuk, kita lihat apa yang nunggu mereka pas matahari nongol lagi. Kira-kira strategi mereka berhasil nggak ya? Dan begitu badainya reda, pemandangannya benar-benar bikin takjub. Kebun mereka bukan cuma selamat loh, tapi malah jadi jauh lebih subur dari sebelumnya. Semua tanamannya, pohon emas, cryptoberry, sampai token Grab, semuanya berbuah lebat banget. Nah, inilah kekuatan sejati dari diversifikasi. Inilah dia momen puncaknya. Mereka akhirnya manen semua hasil kerja keras, kesabaran, dan strategi pintar mereka. Ini bukan cuma soal kemenangan uang, tapi juga kemenangan persahabatan. Coba lihat si Bear, si pesimis yang dulu itu sekarang udah berubah jadi optimis sejati. Terus, total panen mereka jadi berapa? Dari modal awal yang cuma $20, sekarang nilainya jadi $600. Itu artinya untung 30 kali lipat. Luar biasa kan? Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari petualangan si Bull dan si Bear? Ada 4 pelajaran emas nih, catat ya. Pertama, kita harus ngerti sentimen pasar. Kedua, jangan panik pas ada penurunan sementara. Ketiga, selalu ingat buat lihat gambaran jangka panjangnya. Dan yang keempat, jangan cuma nanam satu pohon, tapi bangun kebun aset yang beragam. Kisah sederhana dari Bull dan Bear ini ngajarin kita soal pentingnya kesabaran, visi, dan strategi. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian. Pelajaran terpenting apa yang bakal kalian bawa pas masuk ke hutan kripto versi kalian sendiri? Terima kasih banyak ya udah setia nonton kisah petualangan ini sampai selesai. Kalau kalian ngerasa cerita ini ngebantu, jangan lupa doang buat subscribe, like, dan tinggalin komen di bawah. Boleh banget juga di-share ke teman-teman kalian, biar kita bisa belajar bareng-bareng dan bikin dunia kripto jadi makin asyik dan gampang dimengerti. Gracias, dan sampai jumpa di petualangan ilmu berikutnya.